Coba contohkan kepada saya, Pak Guru, karena saya sebenarnya dengan istilah subjektif itu versi yang disampaikan oleh Pak Guru ini belum terlalu paham standarnya. Mungkin Pak Guru bisa mencontohkan contohnya yang tidak subjektif di dalam agama, kasih contoh Pak Guru. Nanti baru kita lanjut. Gak ada kalau dalam agama, karena kita berbicara soal ilmiah. Berarti agama ini menurut Pak Guru di seluruh bab-babnya tidak ada yang ilmiah. Ada. Contoh, nah itu contoh apa di agama yang menurut Pak Guru itu ilmiah seperti itu. Bahwa figur Nabi Muhammad adalah tokoh historis itu nyata. Itu terbukti secara ilmiah. Dari mana Pak Guru tahu kalau Nabi Muhammad dulu orang baik? Kita gak bicara orang baik, tentang figur keberadaannya itu ada. Dari mana? Oke. Dari mana tahu? Dari mana kita mengetahuinya? Dari jejak-jejak objeknya. Dan berasal dari catatan yang tidak hanya bersumber dari satu pihak. Jejak objek. Coba, seperti apa? Jejak. Sorban misalkan yang seperti itu ya. Kemudian jejak-jejak yang ada di Mekah. Dari mana Pak Guru tahu bahwa kuburan itu benar-benar kuburan Rasulullah? Gak ada. Subjektif dong. Iya, pada bagian itu subjektif kan, saya nggak bilang. Akhirnya kan subjektif semua kalau gitu Pak Guru. Kan saya gak, perhatikan kata-kata saya. Saya Iya. mengatakan bahwa figur Nabi Muhammad SAW itu adalah figur historis. Oke. Saya nggak berkata soal kuburannya, saya nggak berkata soal apa. Jadi kan tadi dikatakan Sorban kan, kata Pak Guru? bukan sebentar. Bagian dari agama mana yang bisa dinalar secara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Abu Zamzam. Selamat wayah kieu kumaha alo-alo dararamang sadayana. Mugia sadayana singgi nulur karahayuan barokah salalamet sadayana. Amin Allahumma ya Allah ya Rabbal alamin. Sebenarnya perdebatan antara Guru Gembul dengan Gus Wafi ini tidak akan ada titik temu. Kenapa? Karena keduanya mempunyai cara pandang yang berbeda. Kalau dalam istilah komputer mungkin ini softwarenya berbeda. Kenapa? Pendekatan ilmiah menurut Guru Gembul menggunakan metode akademis. Yang mana metode akademis ini harus ada fakta dan data kemudian diuji secara empiris. Sehingga masuk akal dan menjadi sesuatu yang diyakini. Sedangkan pendekatan ilmiah menurut Gus Wafi, beliau menggunakan metodologi suhrah wal istifadah. Yang mana suhrah wal istifadah ini dengan menggunakan metode bahwa pembicaraan tersebut harus berdasarkan Quran, hadis, ijma, dan qiyas, kemudian disertai oleh akhlak pembicaranya. Sehingga tujuannya mempunyai titik yang sama, yaitu keyakinan. Kalau kita akan menggali kebenaran suatu ilmu, maka kita lihat dulu latar belakangnya. Ilmunya itu manhajinya dari mana. Seringkali saya mendengarkan pembicaraan dari Guru Gembul itu dalam meneliti sesuatu itu harus sesuai dengan metode akademis berdasarkan fakta, data yang bisa diuji secara empiris. Kita lihat dulu sahabat sekalian, siapakah pencetus daripada ilmu akademis dan empiris ini? Tiada lain adalah David Hume, seorang ahli filsafat yang berkeyakinan ateis. David Hume, seorang filosof dari Skotlandia ini, ia tidak menerima sama sekali ajaran tentang teologis atau tentang ketuhanan. Jadi agama apapun ia tidak menerimanya. Karena menganggap bahwa agama itu hanyalah merupakan hayalan atau halusinasi belaka. Menurut konsensus hukum fikih yang telah diterapkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama yang sudah ditetapkan oleh Madzhabul Arba'ah, mereka semuanya sepakat akan adanya suhrah wal istifadah. Sesuatu kejadian dalam Islam itu walaupun memang tidak masuk akal, tetap diterima apabila memang itu kejadiannya sudah masyhur di kalangan para ulama soleh, kemudian bisa diambil manfaatnya. Seperti halnya karomah wali. Banyak di antara umat Islam yang tidak percaya akan karomah wali songo, seperti nada-nada yang diucapkan oleh Guru Gembul tersebut. Dan paham seperti ini walaupun ada dalam Islam, ini merupakan paham dari Khawarij atau Wahabi. Musyawarah untuk mufakat yang digunakan oleh metodologi ilmiah akademis ini dinamakan yaitu liberasi,
Yang mana liberasi ini asal ada fakta, data, kemudian masuk akal, maka itu dijadikan suatu kebenaran. Walaupun orang yang berbicaranya itu adalah ahli maksiat ataupun pahamnya bukan dari Islam, bahkan komunis sekalipun. Makanya sangat berbahaya andai kata negeri kita termasuk Islam apabila memang sudah dikuasai orang-orang liberal, yang mana yang dijadikan Tuhannya itu adalah akal. Di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, musyawarah untuk mufakat itu dinamakan dengan Dewan Syuro, yang mana Dewan Syuro itu berdasarkan konsensus yang tadinya itu syuhrah wal istifadah. Dan orang yang mengikuti Dewan Syuro itu harus mempunyai martabat sebagai mufti. Yang mana mufti ini selain daripada kecerdasan otak juga wawasan yang luas, tetapi harus ditopang dengan akhlak. Salah satu contoh untuk menentukan suatu hadis, walaupun memang kebenarannya sudah diuji, apabila seorang perawinya itu pernah berbohong, maka hadis itu termasuk dhaif. Oleh karena itu menurut Imam Malik yang menjadi gurunya Imam Syafi'i, beliau mengatakan bahwa akhlak itu lebih utama daripada ilmu. Ini tentu saja berdasarkan dauhan Rasulullah SAW bahwa beliau diutus ke dunia ini yang pertama adalah mengutamakan akhlak. Nah, sahabat sekalian, apabila Anda melihat pendapat daripada guru gembul yang selalu mengetengahkan metodologi ilmiah akademis, di mana-mana berbicara seperti itu, jadi jelas ini bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda dengan pendapat Gus Wafi, yaitu dengan menggunakan metode syuhrah wal istifadah. Yang mohon maaf kepada Gus Wafi juga ini karena masih muda, harus lebih banyak lagi untuk belajar. Bila merujuk kepada konteks yang saya bahas ini, ternyata bukan hanya guru gembul, Kiai Imaduddin juga berpedoman bahwa dalam penelitian nasabnya itu dengan menggunakan metodologi ilmiah akademis, yang mana terputusnya nasab Ba'alawi ini karena tidak ada bukti kitab sejaman yang memperkuat tentang nasab tersebut. Sahabat sekalian, para ahli di bidang akademisi banyak yang mengkritik tentang perkataan atau pernyataan-pernyataan dari Kiai Imaduddin, baik dalam panggung ataupun di dalam karya ilmiahnya. Ia mengatakan bahwa tesis Ba'alawi itu terputus nasabnya kepada Rasulullah SAW, dan ia mengatakan yakin seyakin-yakinnya. Berarti dia mengatakan bahwa 100% kebenarannya. Itu menurut pendapatnya sendiri. Sedangkan sebuah tesis dalam sebuah karya ilmiah itu harus diuji oleh dosen pembimbing, kemudian diuji oleh dosen-dosen yang lain bila mana perlu mendatangkan tenaga ahli dari luar universitas tersebut. Apabila latar belakang, kemudian isi serta kesimpulannya apabila ditarik benar lurus memang sudah sesuai, kemudian pengujian daripada tenaga ahli itu sudah benar-benar sudah tidak bisa didebat lagi, baru ia dikatakan lulus dan mempunyai gelar profesor di bidang nasab. Kalau memang benar bahwa Imaduddin ini dalam penelitian nasabnya menggunakan tesis akademis, maka ia bukan menggunakan syuhrah wal istifadah. Berarti pendapat beliau sama dengan pendapat kaum Khawarij atau Wahabi. Sahabat sekalian, di sini saya tidak akan mendukung kepada Ba'alawi, juga tidak akan mendukung kepada kaum pribumi. Ya, terlepas dari itu saya akan mendukung tentang kebenaran yang berdasarkan ilmu. Ya, meskipun saya mempunyai guru seorang Habib yang mana beliau sudah almarhum, tetapi kalau mempertimbangkan ilmu, saya tidak akan mendukung kepada oknum Habib. Kenapa? Guru saya walaupun Habib, beliau menyembunyikan tentang kehabibannya dan akhlaknya sangat mulia. Ini menandakan bahwa kemuliaan seseorang itu bukan dilihat daripada keturunannya, tapi kemuliaan seseorang itu adalah diambil daripada ketakwaannya juga kesolehannya. Sahabat sekalian, ini menurut prediksi saya, sehebat apapun tesis akademis daripada Kiai Imaduddin untuk memutuskan nasab Ba'alawi, ini mustahil akan terjadi. Paling hanya akan mengurangi ruang gerak daripada perilaku oknum Ba'alawi yang seenaknya mengeksploitasi kaum pribumi. Jadi dawir-dawir itu nanti minta-minta uang atau seenaknya menghukumi atau berbuat kekerasan terhadap kaum pribumi, ini akan berkurang. Oleh karena itu, kebijakan Polri untuk menghentikan penelitian nasab ya dalam kajian akademis ini sangat setuju dihentikan.
Ini kalau terus berlanjut akan memicu kepada rasis, yang mana bahaya rasisme itu merupakan bahaya yang paling ekstrim di dunia. Salah satu contohnya adalah orang-orang barat ketika menduduki Amerika. Pada saat itu, penduduk di sana itu adalah merupakan penduduk Indian. Karena kebencian kepada ras kulit hitam pada saat itu, maka dibantailah orang-orang kulit hitam suku Indian itu. Tercatat dalam sejarah sampai 100 juta orang yang meninggal. Dan ini melebihi dari Holocaust yang dilakukan oleh kaum Nazi di Jerman. Sahabat sekalian, channel ini adalah merupakan channel pemersatu umat. Dan kita berdialog di sini tiada lain adalah ajang untuk belajar bersama. Silakan Anda berkomentar di bawah dengan komentar yang sopan santun dan mengutamakan ilmu. Dan silakan Anda berdebat, ini punya hak masing-masing. Tapi tujuan kita semuanya adalah demi keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Karena kita semuanya kelak kemudian hari nanti akan mati. Dan amal itulah yang akan kita bawa ke alam barzah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Bagi yang belum subscribe, supaya Anda mensubscribe channel ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.